Nama saya Dani Muhammad Ramadan. Saya di sini masih belum paham tadi yang tentang permasalahan menyebabkan dilema diantaranya ada dua itu sebelumnya. Oke. Nah, saya nanya yang salah satunya aja. Yang ini kan ada dua, maksudnya dilema di antara dua. Yang menghadapi tekanan ekonomi yang ada bagaimanapun caranya demi kelangsungan hidup media itu sendiri. Nah tadi kan kalau Anda itu kan menjelasinnya, maksudnya masih sedikit gitu, aku masih kurang paham tuh. Kalau yang satunya udah, yang satunya udah paham. Yang satunya paham. Oh ya. Nah, kalau yang ini masih belum paham yang panjang. Ya. Itu maksudnya gimana terus kalau ada contohnya akan dicontohnya kira-kira. Oke. Praktek ilmu komunikasi itu kan kita membahasnya dari segi media massa ya Mas. Dan media massa itu sendiri kita tuh bakal dihadapin sama dua permasalahan, antara menjaga nilai etis dan tanggung jawab sosial atau menghadapi tekanan ekonomi yang ada bagaimanapun caranya demi kelangsungan hidup media itu sendiri. Nah teman-teman, kadang media itu suka banget dipakai buat keuntungan satu pihak. Misalnya partai ini nih pengen citranya ke up, dia misalnya pakai bekerja sama satu channel ini kan untuk mengangkat citranya dia. Nah otomatis kalau udah kayak gitu si channel ini kan nggak bisa lagi ya kerjasama sama partai lain, karena jelas partai satu dengan yang lainnya kan saling berlawanan tuh. Nah jadi si media ini harus bijaksana juga, dia nggak bisa ngambil semua yang ditawarkan oleh partai-partai tadi untuk meng-up citra-citra mereka, karena ini salah satu tingkat profesionalitas mereka juga. Jadi sama apa namanya, pengusaha itu boleh saling menjatuhkan demi mencari keuntungan. Siapa? kalau berbicara etika dan moral itu nggak bisa ya. Pada nyatanya kalau balik lagi ke etika dan moral, kita pasti bersaing secara sehat gitu. Tidak bijak rasanya kalau kita menanjaki tangga dengan menginjak orang-orang di bawah kita, itu bahasanya. Jadi naik dengan cara menginjak orang lain itu nggak pernah jadi hal yang bijak. Jadi seandainya kalau memang mau bersainglah secara sehat gitu. Oke, waktunya ya, silahkan untuk ditutup ya. Kesimpulan dulu ya. Ya, simpulan. Kesimpulan hasil dari diskusi kita hari ini, media massa mengikuti moda ekonomi industrial yang ditandai oleh akselerasi banyaknya media dan hasil-hasilnya untuk mendapatkan biaya yang murah untuk produksinya. Ketika produksi semakin besar, diharapkan juga perkembangan pembeli dan cakupan daerah yang dapat membelinya. Perkembangan media massa semakin pesat ketika terjadi perubahan dramatis dalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih plus. Waktunya games. Kelompok 1 mana? Ayo. Kita main kuku aja deh ya. Karena kalian tuh kuku gak jelas. Setelah lusa, besok kita nyoba Tubin.
Ayo, ayo, ayo. Dalam satu kata. Clue-nya adalah aliran ekonomi. Jadi kalian udah tahu jawabannya, jadi langsung jawab. Ayo diam, diam, diam dulu. Terakhir ini poinnya 5 poin karena susah ya. Ya, teman-teman masih bisa ngejar. Coba ini. Wah, ini kalian. Oke, dan yang ketiga. Dah, baca depannya dah. Tahu enggak? Tahu Jakarta. Nah, ketahuan. Ketahuan. Ngomong di Kelas dari 5. Bukan. Chaos gitu. Bapak nggak jawab yang nama-nama. Jawab. Ya, apa jawabannya? apa lagi tadi? Ya. Apa tadi? Apa tadi? Sosial media. Sosial media. Hore. Bermain bersama kami dan pemenangnya adalah kelompok. Ya, udah ya. Anak-anak, maknanya apa? Maknanya ini permainan otak sih Bu, termasuk dalam IQ. Tapi kalau di yang game kedua ini, sebenarnya kalau lumrah sama penjelasan materi tadi, dapat sih kata-katanya. Soalnya kata-katanya ada. Ya, disambungkan sama yang materi tadi juga ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke, yang pasti silakan kalian yang lain pelajarin lagi ya, diperdalam lagi. Dan desainnya orang autis dan Keren. Oke. ya Bu. Ya Ibu mungkin menambahkan sedikit aja. Nah ini terkait dengan ya memang tadi studi kasusnya udah sebenarnya lebih gampang memang dipelajari dengan studi kasus ya tadi contohnya gitu. Tapi walaupun bagaimanapun memang yang namanya ekonomi itu pasti akan juga mempengaruhi kepentingan seseorang gitu. Ketika dia ingin menyampaikan sebuah informasi gitu ya pasti ya ada agenda settingnya lah gitu yang namanya media ya, cuma kita lagi lah yang memfilternya sebenarnya secara etika dan moral itu tadi batasannya ya kita lihat. Dan isu-isu pesan terkait dengan moral dan terkait dengan tanggung jawab gitu ya sosial dan baik media yang dilakukan media gitu ya, itu sebenarnya isu-isunya banyak. Lebih kita ketahui itu tentang pornografi ya, sara, terus berita-berita yang bisa buat orang-orang shock dan lain sebagainya itu kan banyak ya. Nah, hal-hal seperti itu biasanya yang menarik. Cuma kita perlu diingatkan yaitu tadi dengan moral, etika itu yang membatasi ya. Entah gimana, tapi memang kita agak sulit menghindari kayak tadi. Kalau sedikit aja ya itulah saya bilang. Orang tuh tahu etika moralnya seperti itu, cuma kadang-kadang dalam praktek itu tantangannya sebenarnya ya untuk media gitu. Tahu siapapun gitu. Oke, itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.